Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari yang seiman dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bertemu sekali lagi pada hari ini, dan pada hari ini kita merayakan Solemnity Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan sebelum pada meneruskan pada punya perkongsian, pada mau mengungsikan kamu satu cerita. Karena suatu pada mempersiapkan homili pada hari ini, ada satu cerita yang stuck di pikiran pada. Pada 27 Mei yang lalu, semasa pada berkesempatan untuk balik ke kampung selepas 3 bulan tidak pulang ke sana kampung saya, kami ada peluang untuk berkumpul bersama-sama dengan ahli keluarga pada. Pada masih ingat pada 27 hari bulan itu, semua ahli keluarga pada datang ke rumah pada. Dan kami ada sedikit perkongsian, makan-makan lah sikit-sikit. Dan apa yang menarik perhatian pada waktu itu adalah perkongsian daripada salah seorang anti pada. Dia mengatakan kepada saya, dia bilang, "Nio, lama sudah saya tidak menerima tubuh dan darah Kristus. Sejak dari PKP dan sejak gereja kita ditutup, saya rindu sudah mau menerima tubuh dan darah Kristus. Dan saya rindu sudah mau pergi gereja untuk menghadiri misa kudus. Dan saya takut," dia bilang. "Kalau saya mati tiba-tiba," dia bilang, "saya tidak tenang. Dan mungkin saya masuk neraka kali ini," dia bilang. "Dan saya sangat takut," dia bilang. Jadi saya betul-betul mengharap," dia bilang, "satu hari nanti saya boleh menerima tubuh dan darah Kristus," dia bilang anti saya. Jadi saudara dan saudari, apabila saya merenungkan kembali perkongsian yang anti saya ini berikan kepada saya, dan dalam saya mempersiapkan homili saya pada hari ini, saya bertanya dalam diri saya sendiri, kenapa anti saya ini ada satu kerinduan yang sangat dalam tentang tubuh dan darah Kristus? Apa yang membuatkan dia sangat rindu untuk mau menerima tubuh dan darah Kristus? Dan pada hari ini, persoalan ini terjawab melalui perayaan yang kita sambut, yaitu perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan bagaimana ia terjawab? Mari kita dengar sama-sama. Yang pertama, pada ibaratkan kehidupan yang kita alami pada saat ini seperti kita berada di padang gurun yang kita dengar dalam pembacaan pertama tadi. Tuhan mau merendahkan hati kita dan membuka hati kita untuk menghargai saat-saat yang dahulu sewaktu kita tiada halangan untuk menerima tubuh dan darah Kristus dalam misa kudus. Dan dia juga mau mencobai kita, apakah kita ini terus setia kepada dia ataupun kita tidak setia dengan dia. Percobaan yang dia berikan kepada kita pada saat ini memberikan kita kesadaran juga bahwa menerima tubuh dan darah Kristus belum cukup tetapi kita mesti juga mau mendengar sabda yang dia berikan kepada kita, karena sabda itu adalah hidup. Itulah sebabnya dalam pembacaan yang pertama kita mendengar dia berkata, manusia bukan hidup dari roti sahaja, tetapi dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita Pada percaya, kalau kamu makan roti saja, itu roti kosong, apa kamu rasa? Tidak sedap kan? Mesti kamu rasa tawar-tawar. Jadi apa kamu buat dengan kamu punya roti? Kamu mesti taruh apa? Kamu taruh itu kaya, kamu taruh itu planta, kamu taruh itu jam, baru dia poin K, kan itu roti. Jadi begitu juga dengan kita. Kita hanya bukan hidup melalui roti sahaja, tetapi kita juga harus mau mendengarkan sabda Tuhan. Jadi begitu juga dengan kita. Kalau kita mau pergi misa kudus, jangan time-time yang mau pergi menyambut sudah, baru kau muncul dalam gereja.
Jangan time-time yang mau dekat-dekat menyambut sudah baru kau pergi terima itu tubuh dan darah Kristus. Macam itu tubuh dan darah Kristus kan macam itu drive to McDonald, drive to KFC. Bukan nah. Okay, masih mau ikut dari mula sampai akhir. Okay, begitu juga dengan kamu yang sedang mengikuti misa online pada hari ini. So, sepanjang kita PKP ini. Bukan time yang doa menyambut komuni secara rohani baru kamu duduk depan handphone balik. Tetapi waktu sabda Tuhan diwartakan, kamu pergi buat kopi, kamu pergi tandas, kamu cek WhatsApp, kamu pergi komen-komen yang tidak tentu-tentu, ataupun waktu homily pun kamu tidak dengar. Walaupun kamu gergitan sama itu pada kamu tidak suka itu homily si pada, kamu dengar juga bah. Oke, kamu dengar juga. Bagilah peluang sama si pada baca kap. Karena hari Minggu ya si pada ada peluang baca kap tahu. Oke, walaupun kamu gergitan yang bukan main lagi sama itu pada, dengar juga itu homily. Dengar juga itu sabda Tuhan bah. Baru kamu dapat rasakan kekenyangan rohani yang sangat sempurna bah dan luar biasa. Walaupun pada saat ini keadaan kita tidak memberikan kita peluang untuk menerima tubuh dan darah Kristus, tetapi kalau kita ikut dari mula sampai akhir dan kalau kita ikut dengan penuh kerohanian, kita pasti dapat itu kekenyangan rohani yang kita cari selama ini. Yang kedua, tubuh dan darah Kristus yang Tuhan berikan kepada kita bagi pada personally memberikan kita kehidupan dan bekalan untuk selama-lamanya bah. Pada masih ingat kalau pada dapat calling daripada orang sakit, lang pada turun bagi pengurapan sama ini orang sakit dan kalau boleh bagi penyambutan. Dan kalau pada pergi dan setiap kali akhir sebis pada dengan itu orang sakit, pada pasti akan dengar ayat ini dari diucapkan oleh itu orang sakit. Dia bilang, syukur pada akhirnya saya dapat juga terima komunian. Sekarang saya tenang sudah, dia bilang. Di 2 atau 3 hari lepas itu pada dapat WhatsApp lagi, dia bilang, pada thank you dia sudah meninggalkan kami, dia bilang. Jadi ini mengingatkan kita bahwa tubuh dan darah Kristus yang kita sambut ini bukan saja memberikan kita bekalan untuk perjalanan kehidupan kita di dunia ini, tetapi sebagai bekalan kepada perjalanan kehidupan kita yang abadi di surga. Itulah sebabnya saudara dan saudari yang terkasih, jangan kita anggap tubuh dan darah Kristus yang kita terima setiap hari ini sesuatu yang biasa saja bah. Tetapi tubuh dan darah Kristus yang kita terima ini adalah sangat-sangat luar biasa. Karena ini berlaku kepada kita kadang-kadang. Apabila kita selalu familiar, orang bilang we are too familiar with Yesus, sampai kita anggap dia sebagai orang biasa saja bah. Sampai kita lupa bahwa dia mampu membuat mukjizat dalam kehidupan kita. Sampai kita lupa bahwa tubuh dan darah selalu ada bersama-sama dengan kita untuk kita ambil sewaktu kita mengikuti misa kudus. Kita juga lupa bahwa tubuh dan darah yang sama ini, yang kita terima ini, dapat memberikan kita kehidupan baru dan memberikan kita pengharapan untuk terus bangun ketika kita jatuh dalam kehidupan kita. Jadi berbalik kepada cerita pada yang mula-mula tadi tentang antipada dan persoalan yang timbul dalam diri pada bukan sahaja terjawab, dan dalam masa yang sama pada hari ini, perayaan pada hari ini tubuh dan darah Kristus juga memberikan pada kesadaran secara pribadi bahwa setiap misa kudus yang pada rayakan pada tidak kesorangan, tetapi pada ditemani dengan kehadiran Tuhan yang hidup. Dan ini juga memberikan kesadaran sekali lagi untuk pada
menghargai setiap perayaan Misa Kudus yang pada rayakan, karena pada percaya ramai lagi yang berada di luar tidak berkesempatan untuk merayakan Misa Kudus yang kita ada pada saat ini. Jadi pada juga berharap melalui perkongsian ini sekali lagi dapat membuka pintu hati kamu. Biarpun tidak banyak, sikit-sikit pun bolehlah. Ada pola orang bilang, untuk kamu terus menghargai dalam setiap perayaan Misa Kudus yang kamu akan ikuti. Karena we are so blessed bah. Kita masih mampu ikut Misa Kudus dalam keadaan yang aman dan damai. Walaupun keadaan kita sekarang sangat berbeza. Dan pada hari ini juga kamu teruskan berdoa agar satu hari nanti kita dapat kembali ke gereja untuk merayakan Misa Kudus bersama-sama. Karena walaupun kamu mempunyai kerinduan yang sangat tinggi untuk datang ke gereja untuk menerima tubuh dan darah Kristus seperti biasa, pada juga ada kerinduan untuk merayakan Misa Kudus bersama-sama dengan umat di dalam gereja. Amin.